teman-teman semua, selamat datang di Hanes Diary. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di Hanes Diary, kalian bisa klik video seperti ini, atau kalian juga bisa klik link di atas untuk kalian lebih tahu Hanes Diary itu apa. Nah, pada hari ini Hanes Diary akan membahas tentang keuangan. Apalagi di masa krisis seperti ini, adanya pandemi dan juga tanggal tua, pasti teman-teman akan merasa kesusahan ya untuk mengatur keuangan. Nah, oleh sebab itu, Hana hari ini akan men-sharingkan tentang 3 cara mengatur keuangan ala Hanes Diary. Mendukung channel ini, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, maupun share video-video ini supaya Hanes Diary tetap akan bercerita. Oke, dalam mengatur keuangan, Hana itu udah belajar dari banyak orang ya teman-teman. Seperti Lim Tung Ning tentang 6 langkah 7 keranjang, ada juga dari seorang artis yang terkenal di Indonesia yaitu Raditya Dika, ada juga dari Sukses Before 30 tentang cara menabung yang benar, terus ada juga beberapa YouTube gitu yang mengatakan bahwa menabung harus dimasukkan ke botol atau yang lainnya gitu. Bahkan Hana pernah mencatat keuangan juga. Pokoknya banyak cara yang Hana udah pernah lakukan untuk mengatur keuangan Hana. Dan dari semuanya itu Hana merangkumnya dalam 3 hal. Jadi yang pertama yaitu bayar. Dan cara yang kedua adalah simpan. Yang ketiga adalah gunakan. Nah, yang pertama ini adalah tentang bayar. Lalu menjadi kebiasaan Hana ketika Hana dapat uang, hal yang pertama yang Hana lakukan adalah bayar. Bayar apa nih teman-teman? Biasanya kalau Hana itu bayar tagihan ya teman-teman. Contohnya tagihan seperti tagihan pasca bayar, mungkin tagihan listrik, tagihan air, uang sekolah. Kalau misalnya kalian punya kartu kredit ya kartu kredit, cicilan, asuransi, dan juga perpuluhan teman-teman. Jadi sebelum kalian memakai uang itu untuk hal-hal yang lain, utamakanlah apa yang harus kalian bayar terlebih dahulu. Nah teman-teman, Hana juga belajar dari satu orang ya tentang cicilan, dari penulis Bebas dari Hutang 30 Hari gitu. Jadi Hana belajar dari dia itu bahwa dia itu punya hutang sebanyak 400 juta dan dia bisa lunasin 400 juta itu dalam waktu 30 hari. Nah, hari ini Hana nggak mau bahas gimana caranya dia bisa ngelunasin hutang itu, tapi yang Hana mau sorotin adalah kenapa dia bisa punya hutang sebanyak itu. Nah, usut punya usut, ternyata kenapa dia bisa punya banyak hutang, karena dia itu nyicil banyak barang. Jadi dia itu nyicil 1 bulan, mungkin dia bayar cicilan tuh sekitar 10-15 cicilan. Jadi kalian bisa bayangin ya teman-teman, setiap kali kalian dapat uang kalian itu cuma bayar cicilan doang gitu. Dan mungkin kalau misalnya nabung pun ada tapi sedikit banget dan rasanya nyesek banget gak sih gitu. Nah, usut punya usut juga kenapa dia itu bisa banyak cicilan. Karena dia itu kan kerja di satu tempat yang mengharuskan dia itu untuk berada di high lah gitu kan, berada di atas gitu. Dan karena dia ngerasa dia udah ada di atas, dia tuh ngerasa gengsi sama orang-orang di bawahnya. Dia ngerasa aku tuh harus lebih daripada orang-orang di bawahku. Dengan cara apa? Dia ingin show gitu kan. Dia pengen menunjukkan dengan apa yang dia punya sama orang-orang di bawahnya. Ya akhirnya karena dia belum punya uang yang terlalu banyak gitu, dia nggak bisa beli cash, dia nyicil mobil lah, nyicil mesin cuci lah atau apalah gitu, sampai akhirnya cicilan-cicilan yang dia punya itu dia nggak bisa bayar karena ternyata pemasukannya dia itu nggak bisa menutupi cicilan-cicilan tersebut. Dan menurut pengakuannya dia sih ya hidup dengan cicilan gitu ya nggak enak teman-teman, nggak tentram gitu. Makanya Hana belajar dari dia, oh ternyata memang kita itu kalau hidup gitu, kalau kita punya uang ya nggak usah gengsi gitu. Kalau misalnya kalian memang belum bisa untuk beli di waktu sekarang, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya siapa tahu nanti ternyata kita bisa beli gitu. Semua itu ada waktunya gitu. Jadi Hana belajar dari orang itu ya jangan gengsi teman-teman. Setelah di awal Hana membayar segala sesuatunya, langkah yang Hana lakukan yaitu simpan. Seberapa banyak sih yang harus kita simpan? Nah, Hana ini hari ini nggak bisa jawab ya untuk berapa banyak kalian simpan, karena semua itu tergantung dengan kebutuhan kalian teman-teman. Kalian yang tahu pemasukan kalian yang tahu juga pengeluaran kalian. Tapi Hana di sini punya 3 simpanan. Bukan berarti simpanan pacar ya teman-teman.
Tapi tiga simpanan itu maksudnya ya Hana punya simpanan hal yang diinginkan, terus simpanan masa depan, dan juga simpanan investasi teman-teman. Nah, yang pertama simpanan untuk hal yang diinginkan. Untuk hal yang diinginkan tuh seperti misalnya Hana pengen barang nih, atau Hana pengen liburan kemana, ya Hana simpan untuk itu. Hana biasanya scanning dulu harganya berapa, liburan kemana, budgetnya berapa, terus kapan mau kesananya. Jadi bener-bener ada target. Kalau dengan target gitu kita akan mudah teman-teman untuk kita dapat mencapai yang kita inginkan itu teman-teman. Dan selain dari menyimpan itu, Hana juga ada simpanan masa depan. Nah, simpanan masa depan ini seperti apa teman-teman? Kalau Hana sendiri, Hana lagi nyimpan uang untuk Hana beli rumah. Karena kan Hana udah target sekitar 2-3 tahun lagi Hana akan menikah dengan Oo gitu. Jadi Hana harus menyimpan uang dengan baik-baik untuk membeli rumah dulu. Jadi Hana itu punya prinsip harus beli rumah dulu baru nikah. Hana juga sambil nyimpan buat beli rumah, Hana juga simpan untuk modal nikah juga. Ya walaupun nggak banyak-banyak, tapi yang penting ada simpanan itu. Ya, kalau misalnya kalian yang udah berkeluarga gitu, kalian bisa simpan uang kalian untuk anak-anak kalian. Nanti mereka kuliah di masa depan kan pasti butuh biaya tuh. Nah kalian bisa simpan di situ juga, simpan untuk simpanan masa depan. Nah ada juga simpanan selanjutnya yaitu simpanan investasi. Ya honestly Hana juga belum coba sih simpanan investasi. Cuman Hana baru belajar dari beberapa tokoh-tokoh ya terkenal juga gitu tentang simpanan investasi, dan Hana mau coba investasi emas teman-teman. Karena dari segala investasi yang Hana temukan yang paling cocok untuk saat ini untuk Hana yaitu investasi emas sendiri. Nah Hana mungkin di lain waktu ya untuk bahas tentang investasi emas. Kenapa Hana simpen? Karena Hana tahu bahwa hidup ini nggak cuma buat hari ini aja. Jadi setelah membayar Hana menyimpannya. Setelah tadi kita membayar dan juga simpan, hal yang terakhir yang Hana lakukan yaitu gunakan. Nah dalam hal gunakan ini berapa sih yang harus kita gunakan? Hana jujur nggak bisa jawab ya berapa banyak yang harus kalian gunakan. Tapi yang pasti sesuai dengan kebutuhan kalian juga teman-teman. Karena kalau Hana sendiri ya Hana setiap hari makan sayur pun nggak masalah. Tapi kan belum tentu kalian seperti itu. Nah itu artinya ya relatif ya teman-teman. Tapi intinya Hana tuh punya pengalaman pribadi ya dalam hal mengatur keuangan dalam menggunakan uang. Karena itu udah belajar tentang mengatur keuangan dari kelas 5 SD. Jadi dimana papa mama itu pisah dan Hana harus hidup dari nol lagi. Dari yang dulunya hidup enak terus tiba-tiba langsung hidup dengan apa adanya. Itu bukan hal yang mudah teman-teman. Bahkan nih teman-teman, Hana juga pernah di satu waktu itu cuma dikasih 10.000 gitu kan sama mama waktu itu pas dia lagi mau pergi ke Jakarta. Dan waktu itu kami keadaannya aku Hana dengan adik Hana tuh masih ngekos, kami berdua ngekos dan kami cuma dikasih 10.000 untuk 2 hari. Dan itu udah termasuk sangu, udah termasuk makan pagi, makan siang, makan malam, terus ya mungkin jajan juga gitu. Jadi cuma 10.000 itu di tahun sekitar 2011 apa 2010 ya. Jadi kalian bayangin untuk mengatur uang 10.000 dengan seperti itu ya pastinya nggak bisa dong gitu. Tapi itu dia ya, kalau Hana pribadi sih ngalamin ada aja berkat Tuhan sih. Iya loh bener, walaupun hanya 10.000 dengan 2 orang gitu, karena memang ekonominya kami tuh lagi bener-bener gak bagus teman-teman. Jadi ya bener-bener harus ya berpadanan apa adanya. Dan dari segala yang pernah Hana alami dulu tuh, ya Hana belajar akhirnya kebawa sampai sekarang ya hidup apa adanya. Gak usah neko-neko. Kalau memang belum bisa beli ya jangan usah beli gitu, nggak usah gengsi. Tapi ada juga sih teman-teman yang berpikiran hal yang berbeda. Ya aku kan dapat uang sekarang ya, ini kan berkat Tuhan. Ya nggak apa-apa lah kita pakai sekarang gitu. Nanti kan Tuhan pasti berkati lagi. Ya it's your fate gitu, terserah kalian. Itu pilihan kalian. Tapi kalau Hana sendiri, Hana memilih untuk bijak dalam mengatur keuangan. Hana percaya bahwa Tuhan memberkati, Hana percaya banget. Tapi Hana juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati orang yang bisa dipercaya. Apalagi dalam hal uang gitu. Ketika kita sudah bisa dipercaya dalam hal uang, sudah bisa dalam hal yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan hal yang besar. Untuk itulah Hana benar-benar concern banget dalam hal keuangan. Bukan berarti juga kita menjadi orang yang pelit teman-teman. Kita nggak bisa bagi ke banyak orang karena kita udah nabung, kita udah simpan, kita udah bayar dan sebagainya. Enggak teman-teman. Tapi tetap kita harus bijak. Makanya itu Hana nggak bisa membatasi kalian untuk berapa sih nggak bisa gitu. Karena kalian sendiri yang tahu gimana keuangan kalian sendiri yang tahu ngaturnya.
Ya, itu sih 3 cara yang Hana biasanya lakukan dalam mengatur keuangan Hana. So that's all about Hana's Diary hari ini. Buat kalian lagi berjuang tentang hal keuangan, semangat ya, kalian pasti bisa berjuang dalam hal itu. Walaupun mungkin kadang jatuh, kadang naik, kadang turun, ya it's okay. Wajar lah, namanya juga belajar, tapi kalian pasti bisa kok nanti melaluinya. Kalau kalian ngerasa video ini menarik, kalau kalian merasa video ini bermanfaat banget untuk kalian, kalian bisa subscribe di bawah ini, kalian bisa like, dan juga kalian bisa share sama teman-teman kalian yang lain supaya Hana's Diary tetap akan bercerita. So thank you for watching and bye!